Halo rekan-rekan pemuda, apa kabar? Luar biasa, fantastis. Keliru gak Fit? Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. Ya, kayaknya kita terlalu lama untuk vakum. Akhirnya di hari ini tanggal 20 September kita bisa mulai ibadah GP lagi. Bener gak Kak Vita? Bener banget Kak. Jadi selama pandemi ini bener-bener kita nggak bisa bertemu. Ya mungkin bisa bertemu, cuman ibadah bersama itu kayak masih belum bisa kita mulai kan. Jadi kayak sedih banget gak bisa ibadah GP lagi bersama-sama. Tapi puji Tuhan pada hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk bisa beribadah bersama, walaupun terpisah ya. Mungkin ada yang sendiri dari sektor Yerusalem, dari sektor Nafiri sendiri, Nazaret sendiri, tapi kita masih bisa memulai ibadah GP bersama-sama walaupun hanya melalui online. Ya, terima kasih Mbak Kak Vita. Ya, kita ucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Penatua Bonar Kesmetan sebagai pemberita firman ibadah GP hari ini ya. Selamat datang. Ya, sebelum kita mulai, mari kita menyiapkan hati kita dulu untuk bersaat teduh. Mari teman-teman, kita ambil waktu kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kayaknya ini lagu yang luar biasa, fantastis. Yes banget buat Mars GP, buat pemuda GPIB, karena kita akan menyanyikan Mars GP. Ya. Mari teman-teman, kita menyanyikan Mars kebangsaan kita dengan semangat. Sudah lama sekali kita tidak nyanyikan. Mari kita memulai ibadah ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu ucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan ini. Engkau boleh tibakan kami di sini maupun yang ada di rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah gerakan pemuda. Kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi ini dapat mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan juga berkati Bapak Pelayan Firman Pak Bonar Kesmetan sebagai pelayan firman pada hari ini. Ya Bapak,
Terimalah doa kami yang kurang sempurna ini, kiranya Engkau sempurnakan hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Setelah ini kita akan membacakan Mazmur yang diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita siapkan Alkitab kita. Sudah ketemu ya teman-teman? Katakan sudah kalau sudah ketemu. Sudah. Oke, ya. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 berbunyi. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih Kak. Ya, setelah membacakan firman, mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau kesaksian pujian. Buat teman-teman yang di rumah, kalau mau sharing bisa kita hubungin Gerakan Pemuda melalui DM. Kita nanti bisa datang di dalam ibadah saat ini atau ibadah besok untuk melakukan sharing. Mungkin dari teman-teman sini ada yang mau sharing? Oke, nanti setelah ini kita akan sharing.
Ya, mari teman-teman kita menghadap Tuhan. Kita nyanyikan PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan dan cinta kasih-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan saat ini bersama-sama, walaupun tidak secara langsung, tapi kita semua masih dalam keadaan yang baik dan sehat. Rekan-rekan pemuda sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 127, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang rahmani, kami bersyukur untuk rahmat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terutama pada saat ini kami semua dalam keadaan yang baik dan kami dapat untuk bersedia mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkarya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat merasakan cita kasih Tuhan dalam hidup ini melalui firman yang kami terima. Ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Renungan kita pada saat ini terambil bacaannya dari kitab Mazmur, pasal yang ke-127, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu, bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan kita pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu meniti dan menata hidup bersamanya, maka nats yang diberikan yaitu ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, kita perhatikan dulu berbagian ya. Jadi di sini saya akan melihat dulu ya, meniti dan menata hidup bersamanya. Jadi menurut judulnya atau temanya pada saat ini, kira-kira ada pertanyaan, ya mungkin dua pertanyaan yang akan menuntun kita dalam memahami maksud dan tujuan tema tersebut. Ya, yang pertama, apa arti meniti dan menata hidup? Mungkin kalau kita sedikit tahu tentang meniti dan menata, ya hanya beda I dan A gitu ya. Tetapi ada arti yang mungkin lebih dalam daripada itu, terutama dihubungkan dengan hidup.
Yang kedua, apa makna bersamanya? Nah, di sini saya melihat dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi meniti dan menata itu seperti ini pengertiannya. Ya, dari meniti ya, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berjalan di titian. Yaitu titian itu adalah jalan yang sempit dan panjang ya. Mungkin kalau saudara-saudara sekalian mengenal pematang sawah, ya seperti itulah yang namanya titian. Atau mungkin ada sebuah bambu yang panjang atau bagaimana yang kira-kira sempit gitu ya, untuk orang dapat jalan di atasnya. Ya, yang pengertian berikutnya adalah menjalani atau menapai. Sedangkan menata itu mengatur, menyusun, membenahi. Dan pengertian yang berikutnya adalah mengarang. Ini ada hubungannya dengan bunga. Jadi menata bunga ya, karangan bunga seperti itu. Nah, itu arti dari meniti dan menata secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada kata hidup. Ya, ini ternyata ada banyak maknanya. Namun ada 3 makna yang mendekati arti dari bersamanya. Ya, tentunya bersamanya di sini adalah bersama dengan Tuhan ya. Yang pertama, hidup itu adalah masih terus ada. Hidup itu bergerak. Hidup itu bekerja. Nah, itu ya. Tentunya dengan berbagai macam kalimat yang di dalamnya ada kata hidup, itu akan memberi keterangan sendiri-sendiri. Yang berikutnya, hidup itu bertempat tinggal atau diam. Nah, mungkin kalau dihubungkan dengan bersamanya, ya diam bersamanya. Nah, seperti itu ya. Atau kalau dikatakan hidup bersamanya, itu berarti bertempat tinggal atau diam bersamanya. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara tertentu. Ya, misalnya kalau hidup dalam kemiskinan gitu ya, mengalami suatu keadaan hidup, ya keadaan kehidupan. Nah, itu ya, atau dengan cara-cara tertentu. Tentunya kalau dihubungkan dengan bersamanya, berarti kita mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara bersama dengannya, yaitu Allah yang dimaksud di sini. Nah, jadi kalau saya sedikit menyimpulkan arti secara keseluruhannya adalah ini. Jadi meniti dan menata hidup bersamanya artinya adalah melibatkan Tuhan di dalam merancang, mengatur, menyusun, menjalani, membenahi, dan juga memberkati. Apa yang dirancang, apa yang diatur, apa yang disusun, apa yang dijalani, apa yang dibenahi, dan apa yang diberkati, yaitu adalah hidup kita. Jadi kita dalam hal ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari makna yang ada, tentunya kita mungkin sedikit lebih jelas nih, mengapa ada kata meniti dan menata hidup bersamanya. Nah, sehingga ya, bagi orang-orang yang meniti dan menata hidup bersamanya, tentunya orang-orang yang melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, tentulah orang-orang yang memiliki harapan. Ya, hidup selalu penuh dengan harapan, optimis. Ya, hidup itu penuh dengan keberanian. Berani apa? Berani menjalani hidup. Karena ternyata banyak di antara manusia yang ada di dunia ini ternyata mereka tidak berani menjalani hidup. Ya. Ada banyak macam ketakutan atau kekhawatiran di dalamnya. Yang berikutnya, orang-orang yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya, ya, melibatkan Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Ada semacam spirit gitu ya. Jadi ketika dia itu menjalani kehidupan yang susah sekalipun, dia
selalu semangat. Dia selalu tidak lesu, tidak loyo, tidak capek gitu ya. Dia jalani itu dengan sukacita. Dan yang berikutnya adalah manusia yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya itu memiliki hasrat. Ya, biasanya kita sebut dengan passion ya. Nah, hasrat itu adalah satu keinginan yang besar. Ya, jangan kata hasrat memang memiliki makna yang berbeda-beda ya, tergantung dari kalimat yang dipakai ya. Tetapi hasrat yang dimaksud di sini adalah hasrat untuk melibatkan Tuhan dalam hidup sehingga kita dapat untuk menjalani hidup ini. Tentunya dengan penuh semangat, keberanian, dan harapan juga. Nah, sehingga orang yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang percaya. Percaya apa? Bahwa Tuhan itu ada. Di mana? Tentunya di dalam hidupnya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, saudara-saudara sekalian. Mengapa? Karena kalau kita itu sudah hilang percaya, maka kita juga biasanya akan hilang harapan. Nah, ini kan kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, ini yang menjadi masalah saat ini adalah manusia itu dikelilingi oleh hal-hal seperti kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan, dan ketidakpercayaan. Ya. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi di dalam dunia ini ternyata membuat manusia itu bukannya semakin menjadi seperti batu karang, tetapi lebih kayak loyo ya, meluncur kayak puding atau apa gitu. Dia berbentuk, tetapi tidak sekeras batu karang. Padahal kalau kita tahu nama Petrus adalah batu karang, gitu ya. Kita diharapkan seperti itu. Kita menjalani hidup itu walaupun susah sekalipun, kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa. Nah, itu ya. Jadi kita sering diperhadapkan pada masalah hidup yang membuat kita khawatir, sehingga kita itu menjadi takut untuk menghadapi kehidupan itu, akhirnya kita putus asa. Dan ketika kita putus asa, maka kita hilang percaya atau tidak percaya. Kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Lalu dalam keadaan pandemi seperti ini ya, tentunya Anda sekalian tahu berapa yang terdampak, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Dan ternyata di Indonesia ini sangat tinggi sekali penyebarannya. Bahkan yang meninggal pun cukup banyak, itu pun dapat membuat kita menjadi khawatir. Ya, jadi kita pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Katanya Tuhan menjanjikan kita hidup yang sejahtera. Siapa bilang? Ya, Tuhan bilang apa? Aku tidak menjanjikan jalan itu lurus rata, langit selalu biru. Tidak. Tetapi yang dijanjikan Tuhan adalah penyertaannya. Bagi saya penyertaan Tuhan itu cukup kok dalam dalam membuat kita itu menjadi orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, tetapi ada nih manusia-manusia seperti ini, terutama kalau Anda membaca materi atau SBGP ya, Sabda Bina Pemuda ya. Nah, seperti SBB sepertinya itu. Nah, itu ternyata di sana ada contoh bahwa ada seorang anak yang takut untuk menikah. Mengapa? Tentunya ada banyak masalah yang dia pertimbangkan. Dia terlalu banyak pertimbangan sehingga akhirnya dia tidak mau lanjut kepada tahap hidup yang berikutnya. Ya, hidup untuk membentuk sebuah keluarga. Dia takut untuk memenuhi kebutuhan hidup bagaimana, nanti kalau punya anak itu ngurusnya bagaimana, dan itu akan membuat seseorang itu akan stres sehingga takut untuk lanjut ke tahap yang berikutnya. Ya, semoga rekan-rekan pemuda yang mendengar materi saat ini bukanlah pemuda yang seperti itu ya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara. Nah, dari hal itu ada ketakutan, kekhawatiran,
ya sampai pada akhirnya ketidakpercayaan, kita akan menjadi orang yang seperti ini. Menjadi orang yang apatis. Ya, berasal dari kata a, tidak, dan patos, itu peduli. Ya, tidak peduli. Tidak peduli terhadap apa? Tentunya tidak peduli terhadap peraturan. Orang-orang yang sudah berpikir bahkan tidak percaya gitu ya, biasanya orang-orang itu tidak akan patuh pada peraturan, tidak patuh pada hukum, ya akhirnya melakukan apa yang dianggap benar bagi dirinya sendiri, bukan apa yang dianggap benar atau baik bagi orang banyak. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Menjadi orang-orang yang tidak memiliki aturan. Aturan ya dirinya. Mungkin kalau di film-film mengatakan hukum adalah aku, gitu ya. Nah, padahal itu tidak seperti itu. Lalu dia apatis terhadap sesama. Tidak peduli terhadap sesama. Biar dikatakan jungkir balik, ngelundung-gelundung gitu ya. Nah, dia menjadi orang yang apatis, biarin aja. Malah yang lebih parah lagi kalau kita lihat ya, ada orang yang kecelakaan begitu ya, malah direkam gitu ya, direkam dan sebagainya, atau mengalami orang-orang yang mengalami masa-masa dalam hidup yang terpuruk misalnya ya, orang yang miskin, orang yang sakit dan sebagainya. Dia kan merasa bahwa itu bukan bagian dalam hidupnya, sehingga dia tidak peduli kepada sesamanya. Bahkan dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Ya tentu saja. Karena hal itu akan berpengaruh dalam kehidupan orang itu. Sehingga dia tidak akan memperdulikan dirinya sendiri. Padahal kalau kita tahu di dalam hukum kasih ya, kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Orang menjadi apatis sehingga akhirnya mau gue lah. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita berada dalam lingkaran ketakutan sampai akhirnya kita tidak percaya, maka kita akan menjadi orang-orang yang apatis. Sedangkan apa yang Tuhan anggap dari kita? Nah, sesuai dengan ayatnya yang ketiga sampai yang kelima, bahwa ternyata ini loh, kita itu adalah ciptaan yang istimewa. Ya, kita adalah milik pusaka Allah. Ya, jadi kita ini adalah hal yang istimewa bagi Tuhan. Bahkan kita adalah suatu kebanggaan ya, seperti anak panah di tangan pahlawan ya. Dan kita dikaruniai potensi yang luar biasa dari Tuhan, yaitu semua sifat Allah secara terbatas tentunya. Bahkan kita adalah makhluk yang dapat mencipta ya, atau membuat sama seperti Allah. Ya. Coba kalau seandainya kita bayangkan kehidupan kita saat ini ya, dengan kemajuan teknologi yang ada, inilah manusia. Kalau diibaratkan itu seperti miniaturnya Allah gitu ya. Nah, tapi kita bukanlah Allah, kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Itu yang dianggap Tuhan dari kita. Jadi apa yang harus kita takutkan dalam menghadapi hidup ini, dalam meniti dan menata hidup kita, kalau kita lakukan itu bersama dengan Tuhan. Nah, namun walaupun kita memiliki keistimewaan seperti itu, manusia tetap membutuhkan Allah. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, ya bahwa ternyata kita tahu Tuhan itu adalah sumber segalanya yang memberikan berkat kepada kita sebagai manusia. Ya, kalau di dalam ayat yang pertama sudah sangat jelas ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Jadi ternyata kita itu membutuhkan Allah, karena Allah adalah sumber dari segalanya.
Oleh sebab itu, benarlah nats yang berikut ini ya. Kita dapat melihatnya di ayatnya yang, maksud saya, Mazmur 128 ayatnya pertama. Jadi berbahagialah orang ya, atau setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kita di sini sebagai manusia yang selalu bergantung pada Tuhan, kita akan memiliki berkat, yaitu kebahagiaan. Saya susah dalam menghadapi hidup ini. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, sesusah apapun hidup ini, kita tetap berbahagia. Ya, kalau di dalam kitab Perjanjian Baru itu sukacita, gitu ya, itu berbahagia. Dan sukacita itu artinya adalah sama. Nah, dari materi ini, kiranya kita semua dapat belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena itulah yang dimaui Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama menutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk berkat firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan, kami dapat menyadari betapa istimewanya kami di hadapan-Mu. Sehingga adalah suatu hal yang wajar jika kami mau untuk meniti dan menata hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Kami mohon ampun jika selama ini kami masih mengandalkan diri kami, keegoisan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mau dididik dan dibimbing oleh Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa untuk semua hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Apapun itu, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Baik kami secara pribadi, kami beserta dengan keluarga, atau kami dengan sesama kami dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa kami adalah saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410 bait pertama dan ketiga, Tenanglah Kini Hatiku. Memimpin
syafaat. Dipersilakan untuk Bapak Penatua Bonar KS Medan untuk melayani di dalam doa syafaat. Mari saudara sekalian, rekan-rekan pemuda, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, oleh karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan dalam ibadah saat ini. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua, rekan-rekan GP dan juga keluarga. Dalam pandemi COVID-19 ini, kiranya kami semua dalam keadaan baik, dalam lindungan tangan kasih Tuhan, sehingga kami semua dapat tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesehatan yang sudah Tuhan beri kepada kami semua. Saat ini tidak lupa kami juga berdoa untuk pemilihan pengurus GP pada tanggal 20 September 2020. Kiranya siapapun yang menjadi pengurus nantinya dapat untuk mengemban tanggung jawab yang diberikan dan melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hari demi hari gerakan pemuda dapat menjadi berkat, baik dalam diri masing-masing maupun kepada sesama. Ya Bapa, kami mau serahkan pemilihan pengurus GP ke dalam tangan Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih berada dalam pandemi 19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang mampu untuk mengurus bangsa dan negara ini dengan baik. Juga untuk para medis, tim medis yang sudah bekerja dengan begitu susah dan begitu payah Tuhan. Kami percaya bahwa mereka akan Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat untuk memenuhi tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagai tim medis. Dan itu semua dilakukan oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada mereka. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini agar selalu dalam keadaan sejahtera. Walaupun dalam keadaan seperti ini, biarlah pergumulan perekonomian kami tetap berjalan dengan baik, walaupun masih ada banyak hal-hal yang tentunya dapat mengganggu stabilitas ekonomi kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkannya. Kami berdoa juga untuk gereja dan pelayanannya selama ini kepada jemaat. Dengan adanya gereja di tengah-tengah kami semuanya ini, terutama di Sidoarjo ini, kiranya GPIB Bethesda, jemaat Bethesda ini dapat menjadi bagian dalam memberi sumbangsih pelayanan baik ke dalam maupun keluar. Kami menyerahkan para pendeta yang ada, juga majelis-majelis yang sudah terpilih untuk dapat mengemban tugasnya dengan baik juga. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami dan memberikan kepada kami hari yang bahagia dan sejahtera. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan gerakan pemuda dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9.
yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar." Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan dari Kitab Bakti 86 bait pertama, kedua, dan keempat, "Aku bersyukur." Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, terima kasih atas berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami, seminggu ini. Tuhan menyertai dan melindungi kami selalu. Tuhan, terimalah persembahan kami ini yang digunakan untuk pelayanan dan kesaksian gereja ini, dan kiranya Tuhan memberkati teman-teman yang sudah memberikan persembahan ini, biarlah boleh diberikan berkat yang melimpah daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta Gerakan Pemuda yang akan dibawakan oleh pengurus Gerakan Pemuda. Dipersilakan kakak-kakak pengurus Gerakan Pemuda. Ya, warta hari ini Minggu tanggal 20 September 2020 yang pertama adalah ucapan terima kasih untuk pelayan firman kita pada hari ini. Bapak Penatua Boner Kesmatan, terima kasih, Tuhan berkati pelayanannya. Dan juga ucapan terima kasih untuk para pemain musik yang ada di belakang, Kak Vino, Kak Restia, Kak Rama, dan jangan lupa follow outfit. Juga untuk saya sebagai liturgus, Abraham dan Kak Vita, terima kasih pelayanannya. Untuk tim MIE dan tim teologi, terima kasih untuk pelayanannya. Kita akan jumpa lagi 2 minggu lagi mulai dari hari ini. Ya, teman-teman juga untuk persembahan bisa langsung memberikan di gereja atau di kantor gereja pada jam-jam kerja. Dan jika tidak bisa datang ke gereja, teman-teman bisa transfer melalui kode QR yang ada di sini. Ya, yang ketiga, buat teman-teman yang mau kesaksian, pujian, atau yang punya kerinduan untuk kesaksian, bisa DM kita di GP Bethesda. Nanti kita akan mencarikan jadwal buat teman-teman bisa bersaksi, puji-pujian, atau sharing tentang kehidupan teman-teman semua. Bisa menghubungi kita. Yang keempat juga buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian
kalau GP Bethesda punya channel. Channelnya adalah GP Bethesda TV. Jadi teman-teman bisa share ke teman-teman GP yang lainnya. Nggak harus GP juga, teman-teman yang lain juga bisa. Siapa tahu kita juga bisa memberikan berkat kita melalui pelayanan ini kepada teman-teman semua. Yang akhir kata juga pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman semua, buat AGP semua yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Kak Vita datang sini. Terima kasih Kak untuk warta yang sudah diberikan. Oh iya teman-teman, mau nambahin aja buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa beribadah bareng dengan teman-teman sektornya, bisa beribadah bareng dengan teman-teman segengnya. Jadi biar lebih seru dan kita bisa mengikuti ibadah ini nggak hilang rasa sukacita kita bisa bersama-sama beribadah bersama. Oke?